sampean sedang sangat membutuhkan barang-barang untuk kebutuhan hidup. Terus pada saat itu sampean dikasih oleh orang atau dikasih oleh bos sampean gitu uang atau barang yang banyak, yang bahkan lebih di atas gaji sampean biasanya. Jadi misalnya sampean Mas Henry misalnya punya karyawan, lalu karyawan itu sudah sampean gaji bulanan ada, lalu kemudian gaji bonus juga ada, ya kan? Pokoknya rutin lah sampean ngasih gaji itu, dan dia hanya sampean suruh untuk masuk kerja itu 5 kali aja sehari itu. Jam 7 pagi, jam 12 siang, jam 4 sore, jam 6 sore, sama jam 8 malam. Itu Mas Agus. Nah ternyata dia ini ya jam 7 semua, jam 7, jam 12, jam 4, jam 6, jam 8 masuk. Tapi selain itu antara jam 7 sampai jam 12 itu jam 10 siang itu masuk, juga mengerjakan kerjaan-kerjaan yang tidak diwajibkan tapi untuk demi kebaikan bosnya. Kemudian nanti antara jam 12, jam 4, jam 3, jam setengah 2 masuk gitu. Lalu nanti setelah jam 8 malam itu jam 10 ya masuk, juga ngerjain kerjaan untuk perusahaan. Kira-kira gitu ada nggak sampean sebagai juragan itu Mas Hendri pengen kemudian ngasih bonus tambahan selain gaji? Iya. Nah kira-kira gaji bonus tambahan itu sampean berikan sembunyi-sembunyi atau gimana ketika pegawai lain nggak melakukan itu? Pegawai lain biasa-biasa aja, biasanya ngasihnya itu sambil sembunyi-sembunyi. Kenapa ya? Karena hanya dia yang melakukan itu kan. Dan sampean sebagai juragan itu kira-kira seneng nggak? Seneng ya? Nah sebaliknya kalau ada sampean sebagai juragan lalu sudah dikasih gaji ya rutin, bonus ya ada, jam 7 enggak kerja, enggak masuk, katanya kerja dari rumah. Jam 12 ditunggu enggak masuk lagi, katanya kerja sambil di jalan. Jam 4 kerja tapi datang telat. Jam 6 sore kerja tapi sebentar langsung pulang gitu. Jam 8 nggak kerja, katanya sudah capek. Kira-kira lama-lama sampai ngapain karyawan sama itu Pak Mubin? Dipecat, langsung dipecat apa dikeplak dulu? Sampean dan saya ini sudah digaji Allah dulu, kesehatan, oksigen gratis, dikasih rezeki Allah berupa apa? Ya makanan, minuman, sekarang ini milik Allah ini, diberikan kita gratis. Cuma disuruh masuk 5 kali sehari juga, subuh, pagi, jam 12 siang zuhur, jam 4 sore asar, jam 6 sore maghrib, jam 8 malam isya. Itu toh, itu pun kerjanya nggak lama Pak, 15 menit. Sampean sholat sama wiritan itu paling banyak berapa? 15 menit, digaji full
gaji full sampean. Dua ada alasan pertama ada yang alhamdulillah ada karyawannya Gusti Allah itu yang tidak hanya subuh tapi qobliyah subuh, fajar sholat, habis itu pagi setelah fajar itu jam 7:30 sebelum berangkat masuk kerja sholat duha gitu kan. Sebelum duhur qobliyah 2 rakaat, setelah duhur juga ba'diyah 2 rakaat gitu Mas Abel. Asar juga gitu qobliyah sebelum, kemudian maghrib juga tepat waktu, sebelumnya juga qobliyah. Ba'da isya nanti malamnya itu masuk kerja lagi sholat tahajud. Kira-kira Gusti Allah sebagai juragan sampean kepingin nggak ngasih sampean untuk rezeki tambahan? Selain sehat, selain apa? Dikasih. Makanya Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jadi bentuknya Allah itu maha bersyukur. Gitu. Jadi kalau sama tanya ada orang yang karena ketaatannya kepada Allah lalu dikasih Allah rizki min haitsu la yahtasib, dari mana arah yang tidak terduga-duga, wis sampeyan taat saja gitu loh, taat saja. Jadi kalau sampeyan ingin dikagumi Allah, ya buatlah Allah kagum. Kagum dengan cara apa? Yaitu tadi bekerja outstanding istilahnya, bekerja di luar bahkan yang diperintahkan. Kita diperintahkan cuma 5 waktu ya toh, zuhur, asar, maghrib, isya sama subuh. Tapi kita tambahi lagi dengan apa? Sholat apa? Fajar, sholat tahajud, sholat qobliyah ba'diyah, ditambahi. Jadi outstanding istilahnya. Kerjanya itu di luar bahkan yang diwajibkan. Akhirnya zaman di mata Allah jadi orang yang extraordinary, orang-orang yang bahkan luar biasa, tidak biasa, sehingga Allah pun memberikan kenikmatan kepada sampean juga luar biasa. Tetapi sebaliknya, sampean dan saya sebagai karyawan wis diutus cuma 5 kali sehari, pas subuh mancat kemul, pas duhur sibuk dok kerja, pas asar di jalan, pas maghrib datang tapi langsung kencing mulai, pas isya keturun. Ya Gusti Allah dadi juragan piye-piye. Mas sampeyan jadi Pak Mobil mang nek duwe karyawan mau diapakno Mobil? Dipecat. Lah Gusti Allah nek duwe karyawan kayak kita sing ngene iku. Jadi simpelnya gitu. Nek kita karyawan yang menuso dipecat paling banter napa? Yang delek kerjaan liya. Tapi nek dipecat Gusti Allah, nah terus delek Gusti Allah tentu di malih. Oh Allah Maha Esa. Nggak ada wis. Monggo posisinya monggo. Sini monggo masuk sini monggo. Sini masih kosong sini, monggo. Ayo Bayu sini ajak Bayu kok. Ayo Bayu. Dan di dalam sini Bu. Oke, monggo Bayu. Karena Bu Supriyatin ini juragan, jadi tak ulangi lagi Bu juragan. Tapi saya mulai gini Bu Supriyatin. Andai sampean jadi juragan, kan gitu. Lalu punya staf banyak. Lalu di antara staf itu sampean peraturannya adalah jaga toko, sip-sipan.
jam 7 pagi, jam 12 siang, jam 4 sore, jam 6 sore, sama jam 8 sore. Wes, itu yang wajib. Lah ada namanya Abdul. Abdul, karyawan sampean namanya Abdul. Itu kerja terus, tidak hanya jam 7, tapi sebelum jam 7 dia sudah kerja di toko itu. Selainnya jam 7, nanti jam 7 nggak langsung pulang, tapi yang ikut-ikut ngersiin. Jam 12 juga gitu. Sebelum jam 12 dia sudah kerja, nanti setelah jam 12 kerja. Jam 4 juga gitu, terus sebelum jam 4 sampai malam itu setelah jam 8 masih kerja. Kira-kira besok prihatin sebagai juragan gitu, kepingin nggak nambahin selain gaji gitu, bonus gitu? Iya. Bahkan supaya nggak ketahuan konco-konconya yang nggak rajin, kadang ngasih bonusnya, jangan bilang-bilang gitu kan. Tapi Bu Supriyati misalnya ono jenenge Sudrun, iya, sudah disuruh jam 7 dan lawan jam 7 nggak sempat, katanya masih di rumah. Jam 12 nggak sempat, katanya masih di jalan. Jam 4 juga datang tapi telat. Jam 6 datang langsung pulang, belum selesai. Jam 9, jam 8 nggak datang karena capek katanya. Mono terus karyawan sampean Sudrun itu. Kira-kira lama-lama sampean ngapain tuh ini? Aduh, berhenti ini tuh bahasanya terlalu halus. Diapain tuh ibaratnya? Terus dia kasih peringatan, terus apa bro? Pecat. Kono minggat apa? Rumang sami kok paling bangun apa? Gitu kan? Iya masih bro. Iya. Nah ini contoh betul-betul. Kita ini, padahal itu sudah sama kasih gaji ya rutin segala macam sudah, tapi masih dilewer kayak itu. Nah ini contoh Abdul sama Sudrun. Kita ini adalah karyawannya Allah. Sudah gaji kita diberikan secara rutin, dikasih sehat, kaki bisa dibuat jalan, tangan buat bekerja, mata bisa melihat, dikasih oksigen gratis, dikasih beras apa segala macam sama Allah. Gajinya pokoknya rutin dah. Lalu kita hanya disuruh masuk 5 kali sehari. Subuh masuk zuhur mlebu, asar mlebu, maghrib masuk, isya masuk. Terus ada namanya Abdul ini, Bu. Sebelum subuh sholat fajar. Jadi selain yang wajib itu dilakukan juga sholat fajar. Pas setelah subuh sekitar jam 7 jam 8 duha. Sebelum duhur qobliyah 2 rakaat, ba'da duhur qobliyah 2 rakaat. Gitu Mas Subur. Asar qobliyah, maghrib ba'diyah, isya qobliyah ba'diyah. Bahkan jam 2 malam setengah 3 itu loh masih kerja sholat tahajud. Kira-kira Gusti Allah gitu kepingin nggak ngasih tambahan sampean? Ngasih. Itu yang disebut kemarin Allahu itu faddala ba'dukum ala ba'din. Allah melebihkan sebagian kamu di atas sebagian yang lain. Itu namanya faddala ba'dukum ala ba'din. Dikasih, tapi sebaliknya ada Sudrun tadi itu. Subuh mancat temun, duha jangankan duha, zuhur gak sempat boleh goreng bram. Enggak ya? Apa Pak Mubin? Zuhur gak sempat karena apa Pak Mubin? Apa Pak Mubin? Masih sibuk ngelulo. Asar masih kotor semua baju-baju ini Gus. Maghrib ya datang tapi sebentar saja lah. Isya tidur lama gitu terus. Kira-kira dicabut enggak sama Allah bonusnya? Boro-boro bonus gitu lah. Sama orang misalnya yang wajib disuruh zakat, yang wajib ini disuruh zakat sama Allah, tapi orang yang beriman yang Abdul ini selain zakat dia juga sedekah.
Ya Allah suka, makanya ya qadiru liman yasha wa yubsutu rizqahu. Allah itu melapangkan rezeki dan memampatkan rezeki untuk yang Dia kehendaki. Sudah perintah zakat dilaksanakan. Setelah itu juga sedekah. Ini kan di luar. Nah, itu namanya outstanding. Nah, sampean dan saya ini kadang zakat saja enggak. Makanya dipecat, Bu. Ada yang bahkan karena dipecat itu di akhirat itu disebutkan orang yang punya harta lalu tidak dizakati, maka hartanya itu nanti di akhirat akan dipanaskan di neraka, lalu disetrikakan di dahi, di pinggang dan di punggungnya, sambil dikatakan hadza ma kanastum fadzuqu li anfusikum ma kuntum taknizun. Ini loh harta yang dulu kamu simpan-simpan, yang tidak kamu sedekahi, tidak kamu zakati, rasakan sekarang itu. Dan jangan sampai itu namanya dipecat oleh Allah. Jadi kalau dipecat manusia, Pak Syukur, kita bisa nyari juragan lain. Tapi kalau dipecat Allah, mau nyari Gusti Allah lain di mana? Tidak ada. Itu. Makanya ayo jadi hamba yang apa? Outstanding. Jadi hamba Allah yang mukhlasin. Caranya begitu. Itu pertama Mas Roni. Lalu kedua, bicara rezeki jane kudune gak ngantuk lah ya. Loh iya toh? Nggih Pak Sugito nggih. Kalau sampai apal jenenge. Kalau niku disuruh apal nama itu jarang. Tapi tadi malam kok nggak tahu kok terus langsung apal nama Pak Sugito. Gitu Pak Sugito. Jadi kalau kita pengen ditambahi Allah tambah sehat, ditambahi Allah tambah rahmat, tambah barokah, kira ditambahi Allah tambah banyak. Ini mau orang Jember, mau orang Banjarmasin, sama tetap harus meningkatkan apa? Kebaktian kita kepada Allah. Di situ caranya. Itu tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum. Sungguh jika kamu bersyukur dengan menunjukkan pengabdian kamu, la azidannakum, pasti akan aku tambah nih. Wala in kafartum, tapi sungguh jika kamu ingkar terhadap nikmatku, kata Allah, maka inna adzabi lasyadid, sungguh siksaku sangat keras, sangat pedih. Nah ini yang ayo kita selalu jadikan pedoman. Yang kedua, masih berkaitan dengan bagaimana kita mengabdi kepada Allah. Caranya ya apa? Caranya gimana? Nah ini tantangan kita ini. Bukan hanya anak-anak kecil. Ini musola kan dulunya tempat yoga dan meditasi. Dulunya. Jadi dulu di sini ya apa? Nah, alhamdulillah kemudian kita sewa. Alhamdulillah jadi musola. Tetapi bagaimana menjadikan musola ini kerasan kita di dalamnya? Gus, kurang indah. Ini harusnya di granit, ini harusnya marmer semua. Saya mau tanya sama sampean, apa iya kalau marmer semua kemudian pasti membuat sampean kerasan? Hah? Pasti membuat kerasan enggak? Sekarang Masjidil Haram saja yang hampir semua orang Islam pasti seneng di sana. Tapi sampean kalau di sana nggak usah pulang gitu mau? Ya mau di sana terus gitu mau? Tetap pengen pulang toh? Tetap pengen pulang. Nah gimana cara membuat benar-benar hatinya tertambat di masjid itu gimana? Karena kesenangan orang itu tidak di masjid. Yang tadi disebut Pak Mita tadi. Makanan yang disukai orang apa aja? Kayak gini kalau enaknya di hadapan kita masing-masing ada apa enaknya? Ada apa? Bakso, apalagi? Soto, apalagi enaknya? Depan kita, soto, bakso, sama apa mas ya? Rawon, rawon, apalagi? Mas Roni apa Mas Roni? Sambal campur.
tahu campur. Ayo Mbak Emi nanti kayak nanti. Tahu campur. Makanan yang disukai manusia, tapi yang pertama bukan makanan yang disukai manusia, apa? Duit. Iya kan? Duit, makanan, baju bagus, mobil bagus, rumah bagus. Apalagi Pak Subur? Apa? Kesenangan, film, apa? Perhiasan, baju, semacam-macam lah, ya toh? Jabatan. Nah semua itu nggak ada di masjid toh Pak Mubin. Uang nggak ada, mana ada uang di masjid? Kotak amal isinya paling berapa itu? Nggak ada. Makanan nggak ada. Mana ada makanan? Paling gini nanti disuguhi apa ini nanti Mbak Sarah? Gorengan. Paling gorengan, kerupuk, nggak menarik belas itu loh. Iya kan Mbak Juni? Nggak menarik apa coba? Di sini juga nggak ada fashion, baju-baju bagus nggak ada. Movie, film-film Hollywood nggak ada. Ketemu artis nggak ada. Paling artis siapa di sini? Bubrin paling. Lah iya toh. Coba apa coba? Ketemu yang nggak ada Horizon Ford, ada Pak Noraji paling. Nggak ada. Terus gimana caranya orang tertambat di masjid hatinya? Oh nggak ada halal yang disukai manusia. Padahal tadi benar Bu Haji. Nanti ada orang yang hisabnya itu cepat, yaitu orang yang satu diantaranya adalah hatinya selalu tertambat di masjid. Jadi kangen sama masjid itu. Sebenarnya bukan masjidnya, tapi kangen sama Allah. Kangen sama Allah. Nah, terus gimana Pak Mubin? Caranya biar kangen sama Allah gimana Pak Mubin? Karena kalau kangen sama masjid sebagus apapun sekarang misalnya di Lamongan, sampai yang udah pernah ke Lamongan, masjid yang terbagus di sana kan namanya Namira ya, Masjid Namira. Marmer semua, apa karpetnya towel kayak Nabawi itu bener tuh, wangi, AC, parkirnya luas, kemudian tempat wudhunya juga bersih dari marmer semua. Terus pokoknya ideal lah masjidnya, bagus, indah, masuk itu langsung wangi pokoknya, ya kan? Enak di situ dipakai untuk sujud, sholat apa, enak lah pokoknya. Tapi zaman di situ kuat berapa jam? Ayo, kuat berapa jam zaman di situ? Sehari aja coba. Udah enggak, ya hanya sekedar rekreasi sebentar gitu aja. Nah padahal yang dimaksud dengan hatinya tertambat di masjid itu bukan karena gedungnya, meskipun cuma gini aja tertambat di masjid Pak ya. Karena yang ada adalah aktivitas di dalamnya ya. Makanya di dalam salah satu ayat disebut orang-orang yang yu'ammiru masajidallah, orang-orang yang memakmurkan masjid. Nah kalau sekarang kan orang memakmurkan disebut takmir. Itu dari kata yu'ammar masajidallah, yu'ammiru masajidallah. Apa? Memakmurkan masjid. Itu yang maksud itu bukan kok kemudian joget-joget di masjid, bukan. Nyetel film di masjid, bukan. Yang dimaksud adalah orang yang berwirid, bersujud, menangis, taubat, kajian, ngaji di masjid. Nah sekarang kira-kira yang paling aktif di masjid itu, yang aktif sholat, aktif sujud, aktif ngaji itu takmirnya atau jamaahnya? Kira-kira takmirnya atau jamaahnya? Harusnya takmirnya, tapi prakteknya sering mana? Lebih aktif mana? Jamaahnya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh daripada takmirnya. Di mana-mana masjid. Iya. Padahal yang namanya yu'ammar apa yu'ammir? Masajidallah itu. Orang yang memakmurkan masjid itu. Nah ini yang harus kita bangun dulu. Memakmurkan masjid dengan cara apa? Sesuai dengan fungsi masjid apa?
Masjid itu dari kata apa? Sajadah. Isim masdar menjadi apa? Berikan masjid. Apa? Tempat sujud. Tempat sujud. Jadi kalau memakmurkan masjid berarti gimana lebih banyak orang sujud-sujud panjang di sana. Tapi gimana mau sujud panjang di sana kalau dia tidak cinta sama yang disujuti? Yang dicintai tadi apa tadi? Duit. Apa lagi? Makanan. Apa lagi? Hiburan, baju. Wes enak-enak gitu lah. Itu tidak ada di masjid kok. Maka cara kita biar hati tertambah di masjid, satu-satunya jalan di situ tak wis. Tumbuhkan rasa cinta wis kepada sang pemilik masjid. Baitullah artinya apa? Rumahnya Allah. Wis ada. Nah gimana caranya orang cinta sama Allah? Gimana caranya? Coba kita buka di surat Al-Kahfi. Enggak. Surat Al-Kahfi. Oke. Ayat surat Al-Kahfi. Enggak. Ayat 110. Ayat 110 surat Al-Kahfi ayat 110. Ya, teman. Apa dibaca? Al-Kahfi ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya aku ini, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi di situ disebutkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Maka siapa yang ingin bertemu Allah, yang ingin cinta Allah, yang ingin selalu rindu kangen sama Allah, yarjullah, maka falyamal amalan sholihan, maka beramallah amal yang baik. Wes. Jadi biar tumbuh rasa cinta kepada Allah, laksanakan apa yang diperintahkan Allah yang baik-baik itu. Mulai dari ngaji, tahajud, duha, sedekah, ibadah, sedaya harus, wes, nggak ada yang lain. Maka orang yang mencintai Allah itu kan disebut atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Maka Allah pun yuhibbukumullah, maka Allah pun akan mencintai kalian. Jadi cinta kepada Allah selalu berbalas. Kalau cinta kepada sesama manusia kadang masih bertolak belakang, masih bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau kepada Allah pasti berbalas. Nah itu enaknya. Cinta kepada Allah itu pasti berbalas, bahkan balasannya jauh lebih kuat. Itu lebih mudahnya. Cuma mencintai Allah itu berat karena apa? Mau nggak kelihatan ya Pak Yid. Kalau sampean Pak Yid bilang I love you kepada Bu Yid itu gampang, kelihatan menor-menor kan? Gitu? Mana? Kelihatan putih kan? Kelihatan Lampung sampean apa Bu Yid apa ya? Bu Yid. Kelihatan jelas Bu Yid di sana I love you my apa? My honey. Nah, sekarang nggak
gak ikut kuliah bahasa Inggris ini. Ada huni itu apa huni? Mau bilang aneh malu sama Pak Woni. Nanti nyanyi. Oke, Pak Yit manggil ke Bu Yit huni. Kalau Pak Subur manggil bojone apa? Mak. Wis mune pantes wis mak ngono wae. Hah? Mak ya? Cukup emak ngono wae. Kalau Mas Roni, Mas Roni. Apa? Miss. My darling. Oh. Nek Pak Mubin. Gelas. Apa Pak Mubin? Gelas. Gelas. Plus Bang. Plus boten nonton. Kok koyo kode lho. Kalau Pak Sugito manggil istrinya apa Pak Sugito? Apa? Ibu apa Habibi? Oh. Gampang Pak Yit, kalau mencintai yang kelihatan itu gampang. Tapi kalau mencintai Allah yang nggak kelihatan ini loh, yang sulit tadi. Yang sulit. Apalagi yang diminta Allah. Kalau Pak Heru apa manggil Bu Heru Pak? Wis. Enggak kok. Ayam kok. Enggak pakai es lo ya. Ayam. Kalau pakai es kan khawatir dingin. Jadi hubungannya hangat terus ayam. Sama ngerti ayam-ayam Pak ya? Kalau di Jawa itu Bu, dari Banjarmasin beliau. Di Jawa itu ayang-ayang itu tahu ayang-ayang. Ayang-ayang itu bayangan gitu loh. Jadi ini bukan ayang-ayang Pak Heru ya. Oke, sekarang terakhir yang paling romantis ini, Mas Agus. Manggil bujunya apa Mas Agus? Yang. Yang. Pagi, siang, sore. Yang apa ini? Yang dicinta atau yang dineki? Yang kemarin dan yang sekarang. Oh, yang kemarin dan yang sekarang dan yang seterusnya. Ayo Mas Agus ya. Gak nyongko aku jamaah aku tiba-tiba romantik semua ini. Bu Heru, begitu sama dipanggil yang sama Pak Heru sama manggil apa? Oh Mas saja. Wih, kira-kira mahal mana yang sama Mas ya? Nggak tahu ini kalau Mas Yuliardi sama Mbak Ratna ini manggilnya apa ya? Apa Beb? Terus kamu minta dipanggil apa Rik? Gampang lah, makanya loh ini benar kenapa Bu? Gusti Allah punya panggilan 99 Asmaul Husna. Itu adalah panggilan cintanya Nabi Muhammad SAW kepada Allah. Saking cintanya sampai punya 99 nama panggilan tadi. Sampai entah paling Pak Ye cuma Maihoni, Pak Syukur Ma, Mas Roni Mai Darling, Pak Heru Ayang, Mas Agus Yang, gitu kan? Gusti Allah coba ayo baca Asmaul Husna ya bareng-bareng ya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Barik ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabir ya Basir ya Ghafir ya Ghafir ya Mu'izz ya Mudhir ya Sami ya
Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Habib, Ya Muhib, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'is, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Mahdi, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muqtahim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzul Jalali wal Ikram, Ya Muhsin, Ya Ghani, Ya Wali, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Adhar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rasyid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Tadi Pak, Ya Sabur, yang Maha Subur, Ya Pak, ada yang Maha Indah. Ya sama kayak panggilan sampean kepada yang tercinta itu loh, mau macam-macam kayak gitu. Saking cintanya Rasulullah Muhammad SAW kepada Allah. Nah, kita sekarang ini, ayo kita tumbuhkan itu, Pak Zuhur. Bacaan tadi itu, Pak Zuhur, adalah panggilan cinta kepada Allah. Betapa Allah yang maha kuasa, yang maha adil, yang maha awal, yang maha akhir, yang maha indah, maha luas, maha tinggi, maha memberi, gitu loh. Jadi kalau kita sedang kasmaran kan kayak gitu. Gitu. Nah, cinta itu akan menumbuhkan apa? Rasa rindu, rasa kerasan. Coba Pak Yid, kira-kira sama ngobrol ambek Buyid, sama Buyid, lebih kerasan mana daripada ngobrol sama misalnya Vladimir Putin gitu? Hah? Kan cocoknya sama Buyid, berarti ngobrol lama itu, ya iya. Iya toh Pak Mubin? Misalnya Pak Mubin sedang kasmaran sama si misalnya, kira-kira ngobrol sama dia si ini lebih kerasan mana daripada ngobrol sama Pak Yid gitu? Jujur? Duh, jujur Pak Mubin? Oh, sing loh, pisang goreng tek papat lo gak kroso. Kopi wis nambah 2 kali gak kroso. Karena apa? Kerasa. Ada aja topik yang dibicarakan itu. Ada. Lah Gusti Allah itu maksudnya. Sama Allah itu cinta itu. Sehingga ada aja topik yang dibicarakan saat sujud itu. Sehingga dilaporkan dalam salah satu hadis itu, sujud itu sampai kakinya bengkak Rasulullah itu. Saking lamanya sujud. Ada sampai hadis itu, waktu tahajud Rasulullah kan nggak mau diikuti sendiri ya, tapi ada jamaah yang ikut itu. Sampai jamaah itu pengen pergi waktu Rasulullah baca ayat itu.
lawama. Al-Baqarah dilanjut Ali Imran. Nah itu gimana lamanya itu. Tapi ya gitu, saking cintanya topik yang dibicarakan sama Allah itu ada aja. Tapi kalau nggak cinta sama Allah, salam itu langsung piung. Ya kan? Coba wis dhuwur maghrib asar isak subuh jarang ke masjid, Jumatan sekalipun langsung wis. Kalau bisa pas wae Jumatan masih apa HP-an. Jumatan itu tinggal HP-an. Begitu salam set langsung pergi, saking nggak kerasannya. Tapi kalau sama yang kerasan, nah ini gimana caranya biar kita itu kerasan. Jadi rasa cinta akan menimbulkan kangen juga. Belum adzan itu sudah teriak-teriak, kok burung adzan ya gitu. Tapi kalau nggak cinta, adzan pun kok adzan lagi gitu. Nah ini Pak ya cara ngukur kita. Rasa kangen, rasa kerasan ini loh biar bisa tumbuh. Itu yang akan menjadikan kita hatinya tertambat di masjid. Masjid di zaman Rasulullah Pak Yed nggak kayak sekarang. Masjidil Haram sekarang kan marmer indah, AC. Lah zaman dulu Rasulullah itu masjidnya hanya beratapkan pelepah kurma, dindingnya hanya dari tumpukan batu, lantainya Bu Prihatin hanya dari pasir. Makanya banyak kalau sujud itu masih ada bekas pasir di dahinya. Kalau pas hujan ya kehujanan. Tapi jangan tanya kekhusyuan beliau-beliau para sahabat. Hatinya tertambat di masjid semua. Nah sekarang masjid indah-indah. Ya kita seneng lah masjid diperindah karena mempermudah dan memberikan fasilitas orang beribadah. Alhamdulillah. Asalkan nggak minta-minta di pinggir jalan aja. Ya janganlah minta-minta di pinggir jalan itu karena jalan Islam. Tapi yang paling penting bukan hanya sekedar gedungnya, tapi adalah apa? Isinya, aktivitas di dalamnya untuk mencintai Allah. Oke, saya rasa itu kajian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi, ayo kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah supaya kita hati tertambat di masjid dan kemudian nanti di akhirat akan mendapatkan ampunan dari Allah di dunia wal akhirat. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala